Woho, welcome back again di channel Anime Viral. Siapa yang tidak tahu anime dengan genre action, supranatural, dan main tebak-tebakan yang ngebuat penonton ikutan mikir. Hehehe. Anime yang sudah rilis dengan 2 seasonnya ini berhasil menghipnotis penontonnya dari adegan aksi yang mereka sajikan, terutama saat para karakter utamanya yaitu anggota detektif bersenjata mulai melawan Port Mafia. Anime dengan nama aslinya Bunga Stray Dogs ini sampai sekarang masih banyak ditungguin para fansnya. Kapan nih season berikutnya tayang lagi? Oke, sambil kita nunggu kabar studio dari Bunga Stray Dogs ini kapan nih anime bakal dirilis lagi, Mimin akan ngebahas tentang para karakter utama di anggota detektif bersenjata. Siapa sajakah mereka? Tidak usah basa-basi lagi, mari kita ungkap. Kita mulai dari Rampo Edogawa, orang paling dihormati setelah ketua ADB atau anggota detektif bersenjata. Mas Rampo, tanpa dia mungkin gak akan dibentuk ADB. Kekuatannya sangat diperlukan untuk menangani kasus yang tidak bisa dipecahkan. Kesimpulan super adalah kekuatan dari Rampo. Sebenarnya Rampo bukan pengguna kekuatan. Dalam season 2 pun saat ia bertarung dengan pengguna Guild, Rampo tidak menggunakan kacamata untuk mengalahkannya. Walaupun tingkahnya kekanakan, umur Rampo 26 tahun, cukup tua dibandingkan teman-teman di ADB. Dia tidak bisa melakukan hal-hal normal yang biasa dilakukan teman-temannya. Contohnya saat ia akan pergi ke lokasi pembunuhan, ia tidak bisa membeli tiket kereta dan harus dibantu Atsushi sebagai pemandu jalan pulang. Hehehe. Selanjutnya, Bang Kunikida, seorang yang selalu membawa buku ini merupakan rekan kerja Dazai Osamu. Sebelum menjadi detektif di ADB, Kunikida berprofesi menjadi guru matematika. Dialah orang yang selalu digoda Dazai sebagai rekan Dazai. Kunikida sudah terampil dalam penggunaan kekuatan dan bela diri. Terbukti dia bisa menahan Akutagawa saat ia melakukan misi bersama Dazai dan Atsushi. Nah, kekuatannya adalah penyair Doppo. Dia bisa mengeluarkan benda seukuran saku dengan menggunakan perintah yang ia tulis di kertas. Berikutnya ada Ketua Fukuzawa Yukichi. Dia adalah Presidir dan CEO ADB. Sedikit info yang diketahui dari Pak Fukuzawa ini, dia berpenampilan pakaian kuno Jepang dan selalu membawa pedang katananya. Dia juga suka dengan kucing. Dia dijuluki Serigala Perak oleh Mauri Auga, bos Port Mafia. Kalau soal kekuatan, Pak Fukuzawa bisa mengendalikan kekuatan milik orang lain, seperti kacamata milik Rampo dan saat Kyoka terperangkap di pesawat terbang. Kyoka yang belum bisa menggunakan kekuatannya bisa menggunakan kekuatannya berkat Pak Fukuzawa ini. Lanjut ke Dazai Osamu. Dazai ini konyol banget sekaligus kuat. Dia suka menggoda Kunikida dan sering mau bunuh diri, entah nyeburin di sungai atau makan jamur beracun. Sebelum bergabung di ADB, di awal season kedua diceritakan bahwa Dazai adalah eksekutif di Port Mafia. Setelah rekannya yaitu Oda Sakunosuke meninggal karena pertarungan, Dazai berhenti menjadi anggota dari Port Mafia dan menjadi detektif di ADB. Nah, Mas Dazai ini pernah dijuluki Double Black loh, saat ia dan Chuya menghancurkan satu organisasi dalam semalam. Saat season 2 pun ia dan Chuya kembali bertarung bersama mengalahkan Lovecraft dari Guild. Untuk kekuatan Dazai adalah tidak lagi bersifat manusia, kekuatan yang sangat berguna untuk bertarung sesama pengguna kekuatan. Ia mampu menetralisir kekuatan kecuali Lovecraft dan Ranpo. Berikutnya ada Atsushi Nakajima, tokoh utama dari BSD. Si Atsushi seorang anak muda yang dibuang dari panti asuhannya karena ia berubah jadi harimau. Mungkin habis makan biskuat kali ya. Hehehe. Sebelum jadi detektif di agensi
detektif bersenjata, Atsushi yang dikeluarkan dari panti asuhannya berada di kota Yokohama sampai ia diselamatkan dari kemiskinannya oleh Kunika dan Dazai, seorang detektif di ADB. Setelah Dazai mendengar cerita harimau dari Atsushi yang sebenarnya itu adalah Atsushi sendiri, Dazai lalu mencoba menjebak Atsushi untuk jadi harimau di bawah cahaya bulan. Kemudian Atsushi pun berubah jadi harimau dengan kekuatan Dazai. Atsushi dinetralisir dan berubah jadi manusia biasa kecuali tangannya yang masih harimau. Setelah itu Dazai merekomendasikan Atsushi sebagai detektif di ADB. Nah, untuk kekuatannya, dia akan menjadi hewan buas saat terkena bulan purnama. Dia bisa merubah bagian tubuhnya jadi harimau seperti kaki dan tangannya, dan dia bisa meregenerasi sangat cepat. Karena itu Akutagawa tak bisa mengalahkannya. Berikutnya kita punya Kenji Miyazawa. Kenji berasal dari desa di Ihatov. Kenji terbilang agen baru. 2 bulan setelah Atsushi bergabung dengan ADB, dia direkrut langsung oleh ketua. Walaupun Kenji masih polos, tapi dia sudah menyelesaikan kasus cukup banyak dengan cara yang unik pula. Nah, kalau soal kekuatan Kenji bisa menjadi sangat kuat dalam keadaan lapar. Dia suka menggunakan senjata tongkat atau semacamnya. Berikutnya ada Yosano Akiko, si dokter cantik. Walaupun perempuan, si Mbak Yosano ini kuat banget loh guys. Dia bisa nyembuhin luka orang lain dan nyembuhin lukanya sendiri. Selama season 1, Yosano udah nyembuhin Tanizaki dan adiknya. Dia juga pernah bertarung melawan salah satu anggota Port Mafia pengguna kekuatan sebelum mengobati pasiennya. Mbak Yosano harus membuat pasiennya menjadi keadaan setengah mati terlebih dahulu. Jadi wajar kalau pada takut saat pengobatannya. Untuk kekuatan Yosano, dia bertipikal menyembuhkan luka. Dalam season 2, Yosano menjadi fokus keamanan ADB karena ia satu-satunya yang bisa nyembuhin luka yang sangat berat. Yang terakhir ada Tanizaki Junichiro. Pria yang berakting menjadi pengebom di episode awal ini tidak terlalu kuat dalam pertarungan, bahkan sempat terluka parah saat ia bertarung melawan Akutagawa. Tanizaki ini punya adik perempuan bernama Naomi yang suka menggodanya. Dia mempunyai kekuatan bernama salju bercahaya. Dia bisa membuat area di sekitarnya menjadi layar dengan salju bercahayanya. Oke guys, itu tadi gambaran umum tentang anggota detektif bersenjata. Kalau kalian mau mengenal lebih dalam lagi kekuatan dan kemampuan mereka, kalian bisa langsung tonton animenya ya. Sekian dulu video review kali ini. Tekan like kalau suka sama video ini dan luangkan waktu untuk subscribe lalu tekan lonceng. Karena subscribe itu gratis ya guys, supaya kalian bisa selalu dapat notif video terbaru dari kami. Buat kamu yang mau request topik lain juga boleh, cukup tuliskan di kolom komentar. Nanti bakal Mimin pilihin mana yang bisa dibahas. Kalau pengen share ke teman-teman kalian juga boleh banget, biar channel ini makin rame dan makin dikenal banyak orang. Kalau kamu yang mau ngasih kritik dan saran juga silakan, supaya channel ini juga makin berkembang. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf and see you next time.